Implementasi kurikulum Merdeka menegaskan pentingnya inklusivitas di mana setiap siswa memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Faroki. Pada video kali ini saya akan membagikan praktek baik saya pada program pembelajaran individual bagi peserta didik dalam hambatan intelektual. Pada materi pelajaran Bina Diri tentang materi komunikasi fase E di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi SMKN 1 Buduran. Dengan memberikan pembelajaran yang menyenangkan, berkualitas, dan berpusat pada peserta didik akan membantu mereka lebih mudah dalam memahami materi pelajaran. Dengan kemampuan komunikasi yang baik, PDBK akan mampu mengoptimalkan potensi yang terpendam dalam dirinya. Komunikasi juga merupakan elemen penting untuk menjamin terwujudnya rasa aman di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Beberapa konsep etika komunikasi memerlukan pemahaman dan penalaran kritis. Salah satunya menganalisa bagaimana kita memilih kata atau kalimat yang berasa nilai lebih halus pada saat tatap muka maupun di sosial media. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami materi yang saya sampaikan, yaitu terkait dengan materi etika berkomunikasi dengan Paspor Merdeka sebagai media pembelajaran inovatif. Dengan memanfaatkan kartu fisik sebagai alat untuk melacak kemajuan siswa, mengeksplorasi, dan mendorong keterlibatan aktif dalam proses belajar. Setiap siswa akan memiliki paspor ini untuk digunakan selama proses pembelajaran. Pada tahap awal sebelum saya melaksanakan pembelajaran, saya melakukan persiapan dengan menyusun dan merancang program kekhususan bagi peserta didik berkebutuhan khusus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik, yaitu dengan melakukan identifikasi dan melakukan asesmen fungsional dengan memperhatikan hasil asesmen awal dari psikolog serta survei dari asesmen diagnostik terkait kesiapan belajar, gaya belajar, dan motivasi belajar peserta didik. Selanjutnya, saya membuat profil belajar peserta didik untuk digunakan dalam menyusun program pembelajaran individual dan rencana pelaksanaan kebutuhan khusus. Dalam membuat ini, saya perlu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan berbagai guru, seperti wakakurikulum, wali kelas, dan guru kejuruan, guru BK, dan sebagainya. Selain itu, saya memperhatikan bahwa raport pendidikan di satuan tugas saya tentang bullying masih perlu ditingkatkan. Jadi, dalam pelaksanaan program pembelajaran individual, saya mengkategorikan peserta didik yang memiliki hambatan intelektual dalam satu kelompok belajar di ruang sumber. Pembelajaran dimulai dengan mengecek kesiapan siswa dan memaparkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta didik diharapkan nanti mampu mengenal jenis-jenis etika dalam berkomunikasi dengan benar. Selanjutnya, saya akan memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik. Bagaimana etika berkomunikasi tatap muka maupun di sosial media? Apakah kita harus memaksakan diri untuk banyak bicara atau bagaimana? Pertanyaan ini akan memantik anak-anak untuk berpikir bagaimana proses beretika dalam berkomunikasi. Kemudian, saya akan membagi kelompok sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Terdapat 3 kelompok, yaitu kelompok visual, auditori, dan kinestetik. Pembagian kelompok juga mempertimbangkan tingkat pemahaman awal peserta didik pada materi yang akan dipelajari. Peserta didik akan memanfaatkan Paspor Merdeka sebagai media pembelajaran yang menyediakan berbagai referensi materi pelajaran. Untuk kelompok visual, peserta didik bisa menggunakan konten video pembelajaran yang sudah tersedia. Untuk auditori, mereka akan diberikan materi berupa mendengarkan podcast berbentuk file MP3. Dan kelompok kinestetik, mereka akan disediakan challenge sesuai materi yang dipelajari. Bagi kelompok siswa yang mengalami kesulitan, guru akan melakukan bimbingan pada kelompok tersebut. Setelah tahap investigasi selesai, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi mereka, dan hal tersebut bisa terlihat dari hasil presentasi dari tiap-tiap kelompok. Untuk kelompok visual, mereka akan membuat komik digital yang berisi tentang percakapan dengan pemilihan kata dan kalimat yang diperhalus. Sedangkan untuk kelompok kinestetik, mereka membuat video bermain peran yang menggambarkan kondisi etika berkomunikasi di lingkungan sekolah yang salah dan yang benar.
Itu tadi salah. Maaf ya Pak Rika. Tadi benar. Untuk auditori, mereka akan membuat rekaman hasil rangkuman podcast yang mereka dengar. Setelah kegiatan dalam kelompok selesai, guru melakukan asesmen formatif dengan rentang waktu yang sudah ditentukan. Siswa akan diberikan jenis asesmen sederhana hingga kompleks. Pemberian soal ini diberikan melalui platform Quizizz yang ada dalam Paspor Merdeka. Jadi hasil yang akan didapat akan lebih cepat dan mudah untuk diberikan feedback. Pada tahap akhir, guru akan memanggil satu persatu siswa untuk memvalidasi kemampuan dalam memahami materi. Dan guru akan melakukan checklist pada paspor kartu mereka. Pada kegiatan penutup, siswa dan guru menyimpulkan dan melakukan refleksi pada kegiatan pembelajaran hari ini. Tercapainya pembelajaran ini dapat terlihat ketika siswa melakukan paparan hasil praktikum dan hasil asesmen formatif. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Dan guru harus memberikan bimbingan pada peserta didik yang membutuhkan. Demikian praktek baik yang sudah saya lakukan di SMKN 1 Buduran Sidoarjo. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.